Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru nomor 2 tahun 2022 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Aru usia 5. Dalam rapat teknis itu hadir pula Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Kepulauan Aru, dan tidak ada perbantahan sehubungan dengan judul perda dimaksud. Mengapa? Karena semua orang Aru tahu bahwa hukum adat yang diberlakukan di Kepulauan Aru ini adalah hukum adat usia 5. Itu tidak bisa terbantahkan, walaupun memang ada pikiran-pikiran sebagai hasil tafsir atau mungkin anasir-anasir lain bahwa usia 5 itu latar belakangnya mungkin berpikir sebagian orang bahwa itu ada pertentangan atau percekcokan, yaitu menurut sebagian orang atau kelompok tertentu. Tetapi harus diketahui bahwa usia 5 tidak bisa dihapuskan di Kepulauan Aru. Dengan demikian maka judul perda itu tetap dipertahankan dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Aru usia 5. Proses selanjutnya, pada saat itu Kepala Bagian Pemerintahan Bapak Rusli Golap, yang terhormat Pak Rusli Golap, berproses untuk membawa rancangan peraturan daerah itu difasilitasi. Saya tidak tahu pada tingkatan pembahasan yang mana, tetapi lalu ada daftar inventarisir masalah yang dikeluarkan oleh pihak provinsi, yaitu dari Biro Hukum Provinsi Maluku, dan ada terdiri dari 9 butir atau 9 dim. Dan pada waktu itu saudara Bapak Rusli ini kan lagi sibuk-sibuk, mungkin ada urusan kedinasannya, maka tertunda untuk dibuat kita menjawab dim itu. Sampai pada waktunya itu tanpa ada paksaan dari pihak manapun, lalu kemudian dim itu diserahkan, saya tidak tahu pada waktu itu oleh Pak Rusli Golap atau karena Pak Rusli Golap belum menyerahkan, telah terjadi perubahan, ada pengalihan mutasi, maka terjadi pergantian itu. Pak Rusli Golap tidak lagi menjadi Kepala Bagian Pemerintahan karena telah digantikan oleh Ibu Muhaning Golap atau biasa dipanggil Ibu Ani. Ibu Ani lalu menyerahkan kepada kami 9 dim dimaksud atau dim yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Maluku sehubungan dengan hasil fasilitasi mereka dari Pemda sini ke Pemda Aru ke Provinsi Maluku. Dengan adanya dim itu, maka saya sebagai Ketua Harian Majelis Adat Aru usia 5 memintakan kesediaan beberapa putra-putri Aru yang punya kompetensi bidang ilmu yang saya pandang cocok untuk bisa menggarap dim dimaksud. Maka saya menghubungi Nona Emma Arloy, Bapak Rocky Mantai Bobir, dan Heri Garjalai, juga Bapak Warkula, ada juga Bapak Mesak, Bapak Mesak Labob. Dan intens pada saat itu untuk mencakapkan adalah Nona Emma Arloy, Pak Heri Garjalai, dan Pak Rocky Mantai. Ya, mereka bertiga itu yang memang selalu hadir rutin untuk menggodok itu perda itu sesuai dengan permintaan dari pihak provinsi.
Provinsi Maluku di dalam DIM itu. Dan selang seminggu mereka bekerja keras bagaimana mengabdikan kemampuan mereka, potensi yang mereka miliki, dan sampai saat di mana Ibu Ani Golap ini mau membawa rancangan perda dimaksud ke pihak provinsi, membawa hasil kerja pemerintah daerah terhadap DIM yang diberikan. Dan saya percaya sungguh apa yang dikerjakan oleh Bapak dan Ibu dosen PSDKU itu menurut hemat saya itu baik sekali. Dan materi rancangan perda itu kami serahkan kepada Ibu Ani untuk dibawa ke Provinsi Maluku. Saya tidak tahu apa yang terjadi di Provinsi Maluku pada waktu dibawanya hasil kerja terhadap DIM yang disampaikan. Saya mengetahui ketika rancangan peraturan daerah itu tiba waktunya diundangkan dalam lembaran daerah. Kalau kita membaca peraturan daerah dimaksud yang diberi nomor 2 itu maka diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2022 dalam lembaran daerah. Disitulah saya mengetahui bahwa perda itu telah sah diterima untuk diberlakukan. Dengan demikian maka baik majelis adat, baik para dosen yang membantu, siapapun juga dia, tidak lalu mengotak-atik perda dimaksud, tetapi karena tuntutan daripada DIM yang disampaikan. Dengan demikian saya mau mengajak semua pihak, masyarakat hukum adat yang ada pada 117 desa di Kabupaten Kepulauan Aru, dengan perda yang ada ini pun juga masih terdapat kekurangan-kekurangan. Kekurangan-kekurangan itu kita ketahui ketika rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan sebagai perda itu ternyata apa yang dikerjakan oleh ketiga dosen yaitu Nona Emma Arloy, Rocky Mantai Bobir, dan juga Heri Garjalai ternyata tidak seluruhnya dipakai. Dan oleh karena itu maka ketika saya kembali dari Jakarta turut bersama-sama masyarakat hukum adat desa Marvenven memperjuangkan hak mereka atas tanah 689 hektar itu di Jakarta. Ketika kita kembali, barulah kita bertemu di kampus PSDKU mencakapkan tentang muatan perda dimaksud. Kebetulan pada saat kita mencakapkan, ada teleponan atau mereka mengecek sesuai informasi bahwa ibu istri daripada Bapak Theo Watuguli ada di Dobo. Dan ketika ditelepon, maka beliau bersedia menerima kami berempat, saya, Nona Emma, Bapak Heri Garjalai, dan Bapak Mantai. Kita bertemu di Hotel Aurora. Dan ketika kita bertemu, kita menyampaikan kepada ibu bahwa kenapa sampai muatan perda yang disusun sesuai DIM itu tidak dipakai. Lalu di sana istri daripada Bapak Theo Watuguli menyampaikan, yang dimasukkan kepada kami, yang disampaikan kepada kami yang seperti ini, bukan yang seperti Bapak Ibu bawa ini. Disitulah baru kita mengetahui, ternyata hasil revisi sesuai dengan DIM itu
tidak digunakan seutuhnya. Yang digunakan adalah perda lama, gitu, rancangan yang lama. Dan beliau menyarankan bahwa kita perlu memandang perlu untuk harus dibuat revisi terhadap perda itu sesuai dengan regulasi yang menjaminkan itu. Dan karena itu kita ada sementara berproses untuk membuat revisi terhadap perda itu. Ada poin-poin penting yang sebenarnya menurut kami itu bermasalah. Misalnya pasal 8 ayat 1 dan 3 ya, di mana berkaitan dengan hak kepemilikan itu, semoga hak kelola pribadi atau tanah yang telah dilakukan oleh pemilik tanah itu, pelepasan hak atas tanah itu seharusnya tidak dimasukkan di dalam sebagai materi atau muatan dalam perda dimaksud. Dan ada beberapa hal penting lainnya di dalam perda itu, saya tidak bisa sebutkan satu demi satu. Itu sekelumit informasi yang saya sampaikan, sehingga kita bicara harus memang benar sesuai dengan realitas. Dan sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh masyarakat hukum adat 117 desa, bahkan juga Aman Kabupaten Kepulauan Aru, bahkan juga pihak-pihak yang terkait, ya mari kita bersatu syukur karena Aman telah memulai itu, tetapi karena pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru telah mengetahui bahwa ada kelembagaan adat yang telah terstruktur sejak leluhur kita, usia 5 itu. Dan jadi kami mau mengajak semua pihak 117 desa, masyarakat hukum adat Aru, juga pihak Aman dan pihak-pihak lain yang turut memberi sumbangsi terhadap terbentuknya Perda nomor 2 dimaksud. Dan karena itu maka kita harus mengakui dalam pasal 19 ayat 4 dari Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2022 tentang pengakuan perlindungan masyarakat hukum adat Aru Syaur 5 disebutkan lembaga adat Majelis Adat Aru Syaur 5 terstruktur dari rumpun, subrumpun, dan desa. Ini harus ditafsirkan atau pastinya akan dibuat aturan turunan, yaitu peraturan bupati yang mengatur tentang kelembagaan. Dan karena bunyi ayat dari pasal 19 ini, yaitu bahwa majelis adat itu terstruktur dari rumpun, subrumpun, dan desa, berarti kita mengakui bahwa ada 2 rumpun di Aru, yaitu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, dan juga ada sub-sub rumpun sebagaimana tadi yang telah saya sebutkan, baik pada usia UR 5. Tadi saya sudah sebutkan secara garis besar sehubungan dengan struktur masyarakat hukum adat usia. Kalau UR 5 ada UR 5 yang dikarei bukan cikalai, apa itu ya, kepala dikarei, kemudian itu perut di maekor, tubir, tilkei untuk sementara ini kan ya dipegang di objektur, ada juga lidah kabelir di turjela, ada alar di batulei. Dan oleh karena itu maka UR 5 punya 5, kalau usia punya 4 yang besar yang saya sebutkan tadi, ada nom, ada kada, ada toka, dan lesirua atau isilua. Itu sekelumit yang dapat saya sampaikan sehubungan dengan pembentukan perda dimaksud. Jadi kalau ada informasi bahwa pembahasan perda itu pun juga karena mungkin saya ini mau untuk
nama kelembagaan adat Majelis Adat Aru Siau Lima yang dimasukkan itu keliru. Saya sudah menjelaskan awal bahwa majelis adat itu kan hanya dipinjamkan, dan struktur yang ada itu dipertahankan, yang leluhur sudah buat, sehingga ketika saya sedikit beda pendapat dengan mantan sekda bukan berkaitan dengan itu berkaitan dengan hak kepemilikan, yang mana dari hak kepemilikan itu hak pribadi yang dimasukkan ke dalam Perda itu pasal 8 ayat 1 dan 3 itu. Mengapa? Karena saya sampaikan kalau ternyata tanah itu telah disertifikatkan, itu sudah menjadi hak pribadi yang dikelola secara pribadi, karena dalam masyarakat hukum adat Aru, tanah itu, laut itu, hutan itu dikuasai secara komunal marga. Marga adalah otonomi adat komunitas ya, di Aru gitu. Dan itulah yang saya sesalkan, kenapa pasal ini dan ayat-ayat itu masih dipertahankan. Itu menjadi masalah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada yang berpikir lain seperti ini, ya itu mungkin pikiran mereka. Tetapi yang saya sampaikan itu adalah yang saya tahu. Proses dari mana sampai kemana pembentukan Perda nomor 2 tahun 2022 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Aru. Terima kasih. Masalah yang kedua yaitu berkaitan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Saya lalu dari Permendagri ini, pertanyaan yang harus dijawab bersama, apakah ketika Permendagri 52 2014 ini dikeluarkan sampai saat sekarang ini, sudah adakah satu desa di Aru diakui statusnya sebagai masyarakat hukum adat? Kan tidak ada. Contoh kasus seperti di Jabulenga, lebih ke tata ruang laut, itu pun juga belum ada surat keputusan bupati untuk memberikan penetapan. Demikian juga untuk ruang darat misalnya, hutan misalnya, tanah dan hutan maksud saya, itu untuk desa Loka Timur, itu pun juga belum dikeluarkan surat keputusan. Demikian juga yang diprakarsai atau disponsori oleh pihak FBI, Forest Watch Indonesia, juga dengan pihak Aman. Semuanya belum. Oleh karena itu pertanyaannya adalah mengapa sampai belum? Kita kembali melihat pada aturan. Seandainya kalau ternyata pemetaan masyarakat hukum adat itu sesuai regulasi yang ada, itu dibebankan atau ditunjuk langsung kepada setiap desa, misalnya kepala desa, ataupun juga ada lembaga adat yang diakui pada suatu daerah atau suatu komunitas masyarakat hukum adat, maka saya jaminkan bahwa itu pasti sudah bisa ada pengakuan status sebagai masyarakat hukum adat untuk 117 desa di Kabupaten Kepulauan Aru. Tetapi karena itu kewenangan untuk menjadi panitia masyarakat hukum adat sesuai Permendagri 52 pasal 3 itu bahwa bupati itu bisa atau bupati dapat membentuk panitia masyarakat hukum adat Aru, masyarakat hukum adat kabupaten, dan yang menjadi ketua sesuai dengan pasal 3 ayat 2 adalah sekretaris daerah. Pertanyaannya adalah, sekretaris daerah sudah melaksanakan tugasnya ini atau belum? Sekretaris daerah sekarang adalah yang terhormat Bapak Yubian, dan kita ada lagi berproses untuk membuat pemetaan itu. Sementara mantan sekretaris daerah
yang terhormat Pak Muhammad Jumba pada waktu masa jabatannya ini tidak pernah melaksanakan pemetaan masyarakat hukum adat. Walaupun memang pada tahun 2019 ada dikeluarkan satu surat keputusan Bupati tentang pembentukan panitia masyarakat hukum adat itu, tetapi itu hanya sekedar dikeluarkan SK-nya saja. Pihak aman tahu itu, semua orang tahu itu, tetapi realisasinya untuk melaksanakan pemetaan sesuai dengan permintaan regulasi ini, yaitu camat melaksanakan identifikasi dan panitia itu akan melaksanakan verifikasi dan validasi, tidak pernah dilaksanakan. Sebagai Ketua Harian Majelis Adat Aru Syaur 5, saya menyesali atas apa yang telah terjadi ini, yaitu bahwa pada saat itu mantan Sekda Pak Muhammad Jumba tidak melaksanakan apa yang dipercayakan sesuai dengan aturan yang berlaku, itu Permen 52. Kami sungguh percaya bahwa kalau ternyata pada waktu itu, pada saat beliau dipercayakan sebagai sekretaris daerah dan melaksanakan kewajibannya ini, tugas yang dipercayakan ini, yaitu harus adanya perda, lalu kemudian itu dengan adanya perda kita dapat melaksanakan pemetaan masyarakat hukum adat, berarti masalah Marvin Fen itu pun juga saya yakin ya, kalau sesuai penjelasan Pak Jimmy Peters yang menjadi kuasa hukum pada saat itu atau saksi ahli, itu berarti masalah Marvin Fen itu masalahnya bisa dimenangkan oleh Marvin Fen. Tetapi karena tidak serius untuk melaksanakan tugas ini, maka Perda nomor 2 itu baru disahkan pada bulan Agustus ya, 11 Agustus itu diundangkan ya dalam lembaran daerah. Sebelum itu artinya disahkan setelah putusan pengadilan, dan itu semua orang Aru, masyarakat hukum adat Aru 117 desa harus mengetahui itu. Kalaupun memang perda itu telah ditetapkan sebelum keputusan dari pengadilan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Marvin Fen, ya ada kemungkinan besar orang-orang Marvin Fen bisa menang atas perkara dimaksud. Bapak Ibu saudara-saudara, dengan tidak dilaksanakan tugas atau kewenangan yang diberikan oleh negara kepada sekretaris daerah itu, maka muncul permasalahan untuk 117 desa di Kabupaten Kepulauan Aru. Tidak boleh ada yang membantah hal ini. Mengapa? Karena dalam regulasi telah disebutkan sekretaris daerah sebagai ketua. Apalagi saudara-saudaraku yang terkasih, sesuai dengan instruksi Presiden nomor 2, ya ini instruksi Presiden nomor 2, ini Permendagri 52, instruksi Presiden nomor 2 tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, masyarakat hukum adat Aru Urusia 5 yang ada di 117 desa, jikalau sekiranya sekretaris daerah tahu akan tugasnya dan kewenangan yang diberikan oleh negara, yaitu perlu dilaksanakan pemetaan masyarakat hukum adat, karena beliau sebagai ketua panitia masyarakat hukum adat, dan karena selama ini tidak dilaksanakan pemetaan, maka desa-desa di Aru statusnya masih desa administratif dan komunitas masyarakatnya itu belum diakui keberadaannya sebagai masyarakat hukum adat karena belum dilaksanakan pemetaan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat Aru, orang-orangnya telah diakui sesuai dengan peraturan daerah nomor 2. Artinya bahwa orang-orang Aru yang dari dulu itu keberadaan mereka telah diakui, tetapi berkaitan dengan sejarah atau asal-usul, berkaitan dengan wilayah adat,
berkaitan dengan hukum adat, berkaitan dengan harta kekayaan, dan berkaitan dengan pemerintahan atau sistem pemerintahan desa, itu belum diakui. Oleh karena itu Permendagri 52 itu harus dilaksanakan. Sekarang kita terancam dengan adanya ini Permendagri 52, kalau yang sudah ada dapat silakan baca, dan ini juga instruksi Presiden nomor 2 tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang berakhir pada tahun 2025. Kalau saudara-saudara baca, artinya bahwa dari 2018 sampai 2025 atau masa di mana mantan sekda kita yang terhormat Pak Muhammad Jumpa tidak melaksanakan tugas dan kewajiban atau kewenangan yang diberikan ini oleh negara, maka menjadi masalah bagi kita di tahun depan, tahun 2025, batas akhir percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap dimaksud. Kita tahu bersama, sekali lagi saya ulangi, untuk pendaftaran tanah sistematis lengkap itu dilaksanakan apabila kita telah melewati tahap pemetaan masyarakat hukum adat. Setelah pemetaan masyarakat hukum adat, maka masyarakat desa itu akan mengusulkan keberadaan mereka, bahkan 5 syarat yang sebagai harus dipenuhi oleh salah satu komunitas sehingga disebut masyarakat hukum adat. Itu diusulkan ke panitia masyarakat hukum adat pada kabupaten. Camat melaksanakan identifikasi, dan karena camat adalah bagian dari panitia, maka tugas untuk identifikasi adalah camat. Setelah itu, dari hasil identifikasi itu, komunitas desa itu mengusulkan ke panitia masyarakat hukum adat, yang ketuanya adalah sekretaris daerah. Setelah itu dibuatlah verifikasi dan validasi terhadap apa yang dikerjakan oleh camat dimaksud. Ketika sudah oke, lalu panitia itu merekomendasikan kepada bupati untuk memberikan penetapan melalui surat keputusan bupati. Sampai sekarang surat keputusan bupati itu belum ada, yang mana kita perjuangkan bersama untuk harus keluar. Tetapi sampai sekarang belum ada ya, untuk 117 desa ini. Sementara kalau selesai kita memperoleh keputusan bupati, itu surat keputusan bupati tentang penetapan masyarakat hukum adat, misalnya ya, minta maaf karena saya orang Rebi, dari desa Rebi, maka misalnya penetapan masyarakat hukum adat Nata Irem misalnya, karena Rebi itu nama juga Irem, Nata Irem. Kalau itu sudah keluar, baru masyarakat hukum adat desa Rebi itu dengan surat keputusan bupati itu mereka mendaftarkan tanah mereka ke bagian pertanahan, badan pertanahan, untuk diteruskan ke Kementerian ATR BPN. Demikian juga laut mereka didaftarkan melalui Dinas Kelautan Perikanan untuk ke Kementerian Kelautan Perikanan Jakarta, dan juga berkaitan dengan kehutanan didaftarkanlah, karena Dinas Kehutanan tidak ada di kabupaten, maka didaftarkan ke Dinas Kehutanan atau Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Maluku. Nah, selanjutnya itu diteruskan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga memperoleh sertifikat atau surat keputusan dari kementerian yang saya sebutkan. Itulah yang menjadi masalah. Bagaimana kita mendaftarkan tanah sesuai instruksi Presiden nomor 2 2018, sementara status kita belum disebut sebagai masyarakat hukum adat. Status kita mau disebut sebagai masyarakat hukum adat apabila kalau telah dilakukan penetapan masyarakat, dilakukan pemetaan masyarakat hukum adat. Bagaimana kita mau melakukan pemetaan masyarakat hukum adat sementara panitia masyarakat hukum adat tidak melaksanakan tugas? Itulah yang perlu saya sampaikan atas nama masyarakat hukum adat 117 desa
yang mungkin saja bisa menerima atau menangkap apa yang saya sampaikan. Mewakili semua masyarakat hukum adat, saya menyampaikan penyesalan ini, yaitu bahwa jabatan sekretaris daerah yang pada saat emasnya itu harus bisa dilaksanakan pemetaan masyarakat hukum adat, sehingga tidak memunculkan masalah yang seperti sekarang, apalagi tahun depan telah berakhir batas pendaftaran tanah sistematis lengkap. Demikian yang dapat saya sampaikan dari dua permasalahan yang saya kemukakan awal. Semoga dapat diterima, dan kalau ada pihak yang merasa berkeberatan, nomor HP saya bisa teleponan, bisa kita berdiskusi. Tolong dicatat, Eli Darakai dengan nomor telepon 0812 3179 8883. Semoga jiri-jiri duai, saya pakai bahasa terangan karena saya orang terangan, semoga jiri-jiri duai memberkati kita semua, karena tanah di mana Tuhan percayakan kepada kita ini adalah tempat di mana kita berpijak, di mana kita menjalani kehidupan kita, di mana kita bisa memperoleh makanan di sana. Tetapi tanah juga adalah identitas diri kita. Tanah di mana semua orang pada saatnya meninggal dan ditanam di sana. Semoga orang Aru tidak terpengaruh dengan isu-isu miring, atau ada pihak yang mungkin saja mengkanter apa yang saya sampaikan. Saya yakin bahwa mereka tidak benar. Bila mereka bicara pakai aturan, sehingga kita tidak sekedar hidup bernegara, tetapi kita tidak tahu aturan di dalam negara. Demi saya, Eli Darakai, sebagai Ketua Harian Majelis Adat Aru Syaur 5, menyampaikan pikiran saya, tetapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudara semua yang mengikuti podcast ini. Mari kita bersatu dan mendukung sepenuhnya kerja-kerja pemerintahan, penyelenggara pemerintahan daerah kita, baik eksekutif maupun legislatif. Kepada Bapak dan Ibu Dewan periode 2024-2029, kami sangat berharap ada pekerjaan rumah besar bagi kita bersama, sehubungan dengan tindak lanjut daripada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Aru Syaur 5, dan juga rujukan Permendagri 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Hal yang telah kami sepakati bersama pemerintah daerah, Bapak dan Ibu Dewan yang terhormat, bahwa setiap desa sesuai kesepakatan rapat itu dianggarkan di dalam APBD tahun anggaran 2025 30 juta. 30 juta itu akan digunakan seefektif mungkin untuk setiap desa itu dapat memperoleh status masyarakat hukum adat yang diawali dengan pemetaan masyarakat hukum adat. Dan kami sungguh meyakini Bapak dan Dewan yang terhormat pasti mendorong penganggaran ini, walaupun memang penganggaran ini akan dianggarkan pada APBDes. Kami sangat berharap bahwa kita bekerja sama setidak-tidaknya untuk menghasilkan status masyarakat hukum adat di Aru, khusus setiap desa di mana status baik Nata atau Natafen atau Vanu, Vano, Vanuga terhadap 117 desa sesuai sebutan mereka masing-masing. Sehingga di tahun depan ini setidaknya pemetaan itu telah dilaksanakan berkat dorongan dari Bapak Ibu Dewan yang periode baru ini, dan kepada yang telah tidak menjadi dewan lagi, kami mengucapkan terima kasih karena setidaknya telah mendorong Perda nomor 2 tahun 2022 itu. Kami sangat berharap jikalau ada keperluan kami dari masyarakat hukum adat yang berjuang untuk
dilaksanakannya pemetaan masyarakat hukum adat, tolong dibukakan pintu dan kita bisa berdiskusi. Sebab apa? Tantangan besar bagi kita adalah bahwa kalau sampai tahun 2025 sesuai instruksi Presiden nomor 2 tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, kalaupun memang aturan negara ini mau ditegakkan, maka pastinya kita akan bermasalah. Kita akan menghadapi permasalahan, yaitu tanah-tanah kita, status tanah kita akan menjadi masalah. Ya pasti 25 anggota Dewan tidak mau menerima itu pun juga permasalahan ini. Ya, marilah kita saling mengingatkan, saling memotivasi, dan saling mendorong, mendukung untuk pendanaannya atau penganggarannya, bahkan juga dukungan-dukungan moral untuk menghimbau kepada setiap desa yang memiliki kerinduan untuk status desanya itu tidak desa administratif tetapi menuju ke desa adat, yaitu harus diawali dengan pemetaan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu saya yakin ketika bapak-bapak Dewan punya kepentingan untuk melihat kesejahteraan masyarakat, maka pasti mereka dimotivasi untuk terlibat langsung dalam pemetaan masyarakat hukum adat setiap desa. Demikian. Ya, kepada seluruh masyarakat hukum adat 117 desa, stakeholder, bahkan juga komponen-komponen lain, saya mau sampaikan bahwa ada permasalahan besar yang kita hadapi di tahun 2025, dan itu sebagai suatu dampak dari tidak diberlakukan atau tidak dilaksanakannya Permendagri 52 tahun 2014 dan juga Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2022 dimaksud, yaitu bahwa kalau ternyata itu tidak dilaksanakan, berarti akan terancam kita punya tanah, kita punya hutan, dan kita punya laut. Mengapa? Karena masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru tidak mungkin mendirikan negara di dalam negara. Kita harus sebagai warga negara tunduk kepada setiap aturan atau regulasi yang diberlakukan. Semoga permasalahan yang mengancam kita ini berkaitan dengan identitas diri kita ini harus bisa kita mengeliminir secara bersama, yaitu dengan melaksanakan tuntutan regulasi yang saya sebutkan. Semoga kita terhindar dari berbagai malapetaka sehubungan dengan hilangnya tanah, hilangnya hutan, hilangnya laut kita dalam konsep negara Republik Indonesia. Semoga ini diterima, direnungkan untuk kehidupan kita jauh ke depan lebih baik. Terima kasih. Semoga orang Aru tidak terpengaruh dengan isu-isu miring atau ada pihak yang mungkin saja mengkanter apa yang saya sampaikan. Saya yakin bahwa mereka tidak benar. Bila mereka bicara pakai aturan, sehingga kita tidak sekedar hidup bernegara, tetapi kita tidak tahu aturan di dalam negara. Demikian, sekali lagi saya minta maaf apabila ada kata salah. Lebih kurang sekali lagi saya kembalikan kepada masyarakat hukum adat 117 desa untuk menanggap dan menilai, mengkritisi apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.